Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih buat Teh Nona dan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di presentasi proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Potensi Bahaya Kebisingan Terhadap Karyawan di Area Produksi Departemen Low Pressure Die Casting atau LPDC PT Astra Honda Motor. Langsung saja, pada penelitian tugas akhir ini, subjek penelitiannya difokuskan pada karyawan yang bekerja di bagian area produksi LPDC PT AHM dengan mengetahui tingkat kebisingan dan bahaya kebisingan di area tersebut. Untuk periode pelaksanaannya dilaksanakan selama 6 bulan pada bulan Januari sampai Juli tahun 2021. Untuk lokasi pelaksanaannya di PT Astra Honda Motor Indonesia Plant 4 yang terletak di kawasan industri Indoteise sektor 2 blok A1, A2B, dan C, Kamojing, Cikampek, Kabupaten Karawang. Untuk hasil yang ditargetkan, yang pertama mengetahui tingkat kebisingan di area produksi, dan yang kedua mengetahui persepsi karyawan mengenai bahaya kebisingan. Untuk pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua maksud dan tujuan, yang ketiga ruang lingkup, yang keempat studi pustaka, dan yang terakhir ada metodologi. Langsung saja ke latar belakang yang menjadi penelitian topik ini, karena industri dalam sektor manufacturing khususnya otomotif ini masih mempunyai daya tarik besar dalam perekonomian di Indonesia. Dalam industri manufacturing ini pasti adanya dampak negatif maupun positif. Untuk positifnya bisa mensejahterakan taraf hidup manusia dan juga membuka lapangan pekerjaan. Serta untuk dampak negatifnya akan adanya pencemaran lingkungan, misalkan resiko kebisingan yang ditimbulkan dalam kegiatan industri. PT Astra Honda Motor sendiri merupakan salah satu industri manufacturing otomotif dan distributor resmi sepeda motor bermerek Honda seperti motor Vario, Scoopy, dan lain-lain. Yang melatar belakangi penelitian ini diacu berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 51 tahun 1999 tentang nilai ambang batas kebisingan di tempat kerja yang ditetapkan sebesar 85 dBA. Kebisingan sendiri menjadi gangguan yang berpotensi mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan, terutama dari kegiatan operasional peralatan pabrik. Sedangkan untuk karyawan sendiri merupakan komponen lingkungan yang terkena pengaruh yang diakibatkan adanya peningkatan kebisingan tersebut. Ruang lingkup yang akan dalam penelitian ini, yang pertama, peralatan pabrik sebagai sumber bising. Yang kedua, tata letak peralatan yang dikaitkan dengan tingkat kebisingan di area kerja. Dan yang ketiga, penataan kembali peraturan mengenai alat pelindung diri atau APD yang sesuai. Adapun maksud dan tujuan dalam tugas akhir ini, maksudnya untuk mengetahui upaya pengendalian dan melakukan perbaikan dalam menangani kebisingan terhadap karyawan di area tempat kerja. Sedangkan untuk tujuannya, yang pertama, mengidentifikasi tingkat kebisingan di area kerja, yang kedua, menganalisis persepsi karyawan yang bekerja, dan yang ketiga, memberikan edukasi terhadap karyawan akan bahaya yang disebabkan oleh kebisingan. Metodologi dalam tugas akhir ini tentunya studi literatur, kemudian ada pengumpulan data, yakni data primer maupun sekunder. Data primer ini terdiri dari pengukuran kebisingan menggunakan sound level meter dan pembagian kuesioner untuk mengetahui persepsi dari penerima bising, yakni karyawan. Selanjutnya data sekunder ini mengenai gambaran umum perusahaan dan proses produksi di area LPDC sendiri. Selanjutnya masuk ke persiapan penelitian, yakni persiapan lokasi dan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Kemudian pengumpulan data kebisingan di area LPDC, dan selanjutnya pengolahan data dan analisis, yakni perhitungan LEQ menggunakan rumus yang sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor
48 tahun 1996 serta analisis persepsi kebisingan pada karyawan di area LPDC. Untuk studi pustaka dalam penelitian ini mencakup pembahasan lingkungan kerja, faktor yang mempengaruhi kerja, peraturan terkait kebisingan, diantaranya Permen LH nomor 48 tahun 1996 dan Kepmen Tenaga Kerja nomor 51 tahun 1999. Ada pengukuran kebisingan, jenis kebisingan, sumber kebisingan, NAB, pengaruh kebisingan, serta pengendalian kebisingannya. Untuk studi pustaka lingkungan kerja, mengutip dari Mardiana, lingkungan kerja sendiri adalah lingkungan di mana pegawai melakukan pekerjaannya sehari-hari. Sedangkan menurut Sedarmayanti menyebutkan bahwa lingkungan kerja internal merupakan keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan kerja di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta peraturan kerjanya baik sebagai perorangan maupun kelompok. Untuk faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja sendiri, menurut Sedarmayanti diantaranya ada penerangan, temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, kebisingan, dan bau tidak sedap. Selanjutnya, pengukuran kebisingan mengutip dari Sumamur. Pengukuran kebisingan ini dilakukan untuk memperoleh data kebisingan di perusahaan atau di mana saja dan mengurangi tingkat kebisingan tersebut sehingga tidak menimbulkan gangguan. Menurut Tambunan, alat yang digunakan dalam pengukuran kebisingan adalah sound level meter. Jenis kebisingan menurut Sumamur diantaranya kebisingan bising kontinu, bising intermittent, bising influsif yang memiliki tekanan terus-menerus, dan bising influsif berulang yang terjadi secara berulang pada periode yang sama. Studi pustaka selanjutnya mengenai sumber bising dikutip dari Sasongko dan kawan-kawan. Sumber bising yang dapat diidentifikasi jenis dan bentuknya. Kebisingan yang berasal dari berbagai peralatan memiliki tingkat kebisingan yang berbeda dari suatu model ke model lainnya. Selanjutnya ada studi pustaka mengenai NAB atau nilai ambang batas dikutip dari Kepmenaker nomor 51 tahun 1999. NAB adalah standar faktor tempat kerja yang dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Pengaruh kebisingan sendiri menurut Departemen Kesehatan RI diantaranya ada gangguan fisiologis, gangguan psikologis, dan gangguan patologis organis, serta pengendalian kebisingannya, yaitu upaya pengendaliannya dilakukan melalui pengurangan dan pengendalian tingkat kebisingan sumber, perlemah intensitas, dan memperhatikan faktor alamiah seperti jarak, sifat media, dan mekanisme rambatan, serta adanya upaya rekayasa seperti reduksi atau isolasi getaran sumber, pemasangan penghalang, desain struktur, dan pemilihan bahan peredam. Berikut merupakan daftar pustaka untuk dalam penelitian yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila teman-teman ada sanggahan, saran, atau komentar, boleh silahkan. Mau nanya. Boleh, Firda. Untuk penelitian ini sendiri ada metode yang digunakan nggak? Apa metodenya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk metode dalam penelitian ini, saya menggunakan metode titik sampling dengan mengacu kepada Permen LH nomor 48 tahun 1999, di mana pengukuran kebisingan ini di setiap titik menggunakan waktu selama 10 menit dan pembacaan dilakukan selama 5 detik per 5 detik. Seperti itu, Firda.
terima kasih. Ya, sama-sama. Mau nanya ke Ucai? Boleh, Rian? Iya. Yang di dalam ruang lingkup tadi kan disebutkan adanya peralatan pabrik sebagai sumber bising. Nah, yang mau ditanyain itu, apa saja yang menjadi sumber bising di area kerja tersebut? Terima kasih. Bentar. Sumber bising ya. Untuk sumber Ya, bising Cai. di area kerja LPDC sendiri, di antaranya ada area melting. Area melting itu area proses utama, karena pada proses ini adanya logam aluminium masih jenis padatan gitu dimasukkan ke bak peleburan. Jadi pas memasukkan itu ada suara yang memang bising gitu. Dan selanjutnya ada area trimming, di mana proses produksi ini proses untuk menghilangkan kerak yang dibuat dari cetakan gitu, cetakan seal head tersebut. Jadi pas prosesnya itu menggunakan alat seperti palu kecil dan ditempatkan di atas seng, jadi menimbulkan bising juga di situ. Serta area loading bahan baku melting dari bahan baku dari luar disimpan di area LVDC, biasanya itu menimbulkan kebisingan juga. Seperti itu, Rian. Oke, makasih, Cai. Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Silakan, Hani. Kan ini produksi kan pasti berjalan 24 jam ya? Ya. Nah, untuk menentukan jam-jam kapan saja untuk pengambilan sampling itu berdasarkan apa gitu? Ada pertimbangannya nggak? Terima kasih. Izin menjawab. Untuk prosedur pengambilan kebisingan ini tidak ada pertimbangan khusus untuk pengambilannya. Cuman untuk saya pengambilannya itu akan dilakukan pada saat proses melting itu dilakukan, misalkan di awal shift atau pas pergantian shift. Biasanya itu proses melting dilakukan, karena proses melting itu tidak setiap saat dilakukan proses tersebut. Jadi biasanya dilakukan pada awal shift, karena di PT AM sendiri terdapat 3 shift, shift dari jam 7 sampai jam 4, jam 4 sampai jam 12 malam, dan jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Jadi non-stop gitu. Oh iya, makasih Kak Ucai. Ya, sama-sama, Hani. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah, Uci, sudah selesai. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uci. Terima kasih juga yang udah nanya ya. Maaf ya dipotong soalnya sudah 15 menit, takut nggak keburu. Masih ada 2 orang lagi. Ya, Teh. Yaitu Hani